Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah wa wala ma ba'du. Sebelum kita mulai, mari kita kirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu. Biniyatil qabul wa tawakkul sallallahu ala hadratir rasulullah wa ala alihi ajma'in. Summa ila wa masyayikhina wa muallimina wa sayyidatina wa rasulina wa rahim. Anallahu yatawassalu bir rahmah. Anallahu yuhidu wa fatihim wa ulumihim wa qawmihim wa khususiyatihim wa salihim wa anwarihim fi dinin wa akhirah. Ala hadhihi wa ala ma bi sallallahu alaihi wa hadratin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, ya Allah, kita melanjutkan yang minggu lalu berakhir di wala yajuzu ta'arrudu lil halaki bi ijmalihi. Nah, selanjutnya wa amma ma ya'idu fadilatan la fadilatan yu'adu atau ya'adu berserah. Silahkan, saya minta ibu tadi kianlah siapa yang biasa mengoperasikan Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi jami'i ulumi fid dharain amin. Wa amma ma yu'addu fadilatan la faridata fata'aqqu fi daqa'iqil hisabi wa haqa'iqit tibbi wa ghairi dhalik mimma yustaghna anhu walakinnahu yufidu ziyadata quwwatin fil qadril muhtaji ilaihi. Wa ammal madmumu fa ilmu sihri wa talsamati wa ilmu sya'bali wa talbisati wa ammal mubahu minhu fal ilmu bil ash'ari allati la sukhfa fiha wa tawarikh wal akhbari wa ma yajri majrahu. Baik. Isyrah. Yang tahunya aja, yang dikira-kira. Wa amma ma ya'idu fadilatan. Adapun yang maksudnya fadilah, keutamaan, la faridah, yang bukan fardu, adalah fata'ammuq. Ta'ammuq itu kalau bahasa akademiknya tuh spesialisasi lah. Dan adapun apa yang dimaksud fadilah bukan yang wajib, ta'ammuq maka terkhusus pada daqa'iqul hisabi, hitungan matematika, wa haqa'iqut tibbi, dan hakikat kedokteran, boleh berdarika dan selain itu ini majustru yang dicukupi dari itu. Yufidu ziyadata quwwatin fil qadri, tetapi memberi faidah kepada penambahan kekuatan pada kuah daya al-muhtaj ilaihi, yang berhajat kepada wa amal mazmum, adapun yang tercela fa as-sihri, seperti ilmu sihir, wa talsamati, wa ilmu sya'bali, wa talbisat. Talbis kayak Ya, jadi yang dimaksud dengan fadilah la faridah, jadi kita biasa akan mendengar dengan istilah
fadilat. Fadilat itu cuma keutamaan dan dia tidak masuk ke grade-nya fardu. Jadi fadilah itu hanya sebatas keutamaan dan tidak sampai pada kewajiban. Tetapi kadang-kadang keutamaan ini yang membuat seseorang itu bernilai. Coba misalnya kita kalau dalam konteksnya mengerjakan yang fardu-fardu, semua dari kita mungkin sholatnya yang 5 waktu sama. Tapi ketika ada salah satu dari kawan kita yang punya kebiasaan lain tambahan, misalnya setiap malam dia qiyamul lail, nah nanti orang ini akan berbeda dengan yang kebanyakan tadi. Dalam ilmu di sini ilmu matematika mungkin dan ilmu kedokteran beliau memberi contoh ya. Matematika kalau sekedar ya matematika umum saja atau dokter umum saja, ya itu yang fardunya lah, misalnya yang fardu kifayahnya. Tapi kalau misalnya jadi programmer yang menguasai bahasa apa, kalau bahasa programmer bahasa T kah apa K kah apa, ya pokoknya itulah. Nah itu kan basicnya kan matematika juga, algoritma ya, kalau tidak salah, saya tidak terlalu paham juga, tapi seperti itu. Maka orang yang misalnya lebih mendalami ta'amuk tadi, lebih mendalami pada pelajaran matematika yang sampai levelnya ke programmer misalnya kan, mungkin dia tidak seperti kebanyakan orang, tetapi justru karena dia tidak seperti kebanyakan orang itulah nanti ketika dia terpakai ilmunya itu bisa lebih utama daripada yang lain begitu. Kedokteran juga begitu. Kalau sekedar dokter umum saja mungkin banyak saingan, tapi kalau dia sudah mengambil spesialisasi, misalnya spesialis anak atau spesialis bedah saja misalnya, atau spesialis saraf misalnya, tuh kita lihat misalnya Dokter Zainuddin yang Zainuddin yang ada di Pal 6 itu, nah, beliau spesialis saraf dan kayaknya entah mungkin satu-satunya yang bagus sehingga setiap orang yang terkena penyakit stroke dan yang semisal itu banyak ke sana berobatnya. Akhirnya kan beliau dapat keutamaan itu karena berbeda dengan umumnya dokter-dokter umum gitu. Nah, jadi ta'amuk di sini, meskipun begitu kata Imam Ghazali di sini kan, mimma yustaghna anhu, itu tidak terlalu dibutuhkan sih gitu kan. Karena tidak dibutuhkan banget, maka dia tidak jatuh pada fardu kifayah, dia hanya fadilah saja gitu kan. Nah, walakinnahu yufidu ziyadata quwwatin fil qadril muhtaji ilaihi. Nah, inilah yang tadi membedakan ziyadata quwwah itu. Jadi menambah kekuatan. Akhirnya karena kekuatannya bertambah dari yang lain, dia akan mendapatkan keutamaan. Jadi bukan berarti kita kemudian menganggap ini lebih rendah ya. Memang secara hukum kalau berdasarkan pernyataan Imam Ghazali di sini, dia karena tidak wajib, tidak fardu kifayah, maka mungkin secara hukum dia di bawah, tetapi secara nilai dia bisa membuat seseorang itu lebih utama dari yang lain. Jadi begitu. Wa amal mubah, belum nih. Wa amal madmum fa ilmu sihir. Ini yang tercela ini adalah ilmu sihir di sini. Kemudian tolsamat tuh kayak ilmu-ilmu yang mengandalkan jimat-jimat gitu ya. Wa ilmu sya'badah. Asy-sya'badah itu ya aslinya tuh sulap ya, tapi kalau sudah dijadikan ilmu yang hitam maka ya biasanya tenung ya. Bahasa kita tuh mungkin parang maya, kemudian apa lagi ya, nang kayak itulah, nang bisa mengirimi orang gitu. Tiba-tiba bebinian misalnya, gara-gara dikiriminya sesuatu
kada kawa tuh bang mengalihkan pandangannya ke laki-laki lain, tertuju ke inyanya. Dan ini banyak di wadah kita. Ya Allah, ada yang maulah orang benci aja juga, ada juga ilmunya itu nah, ilmu pembenci. Jadi orang-orang yang hendak melupakan mantan misalnya kan, tapi kira move on. Nah, ada tuh yang datang ke sidin kayak Pak Guru supaya ulun kada ingat lagi lan mohanya tuh. Nang ini guru aja ulun malah cacak kan mohainya aja kayak itu kan. Anak guring malam-malam teh cacak di atas hati. Asa mohainya aja bikungan muncul ya kan. Nah, bisa. Nah, itu juga termasuk sya'badah begitu. At-talbisat itu ya identik dengan penipuan lah. Wa ammal mubahu minhu fal ilmu bil asy'ari allati la sukhfa fiha. Nah, yang ilmu mubah itu ilmu-ilmu tentang syair. Mungkin beliau ya wajar ya waktu zaman dulu dan juga sampai sekarang barangkali ya di kawasan-kawasan Arabia itu atau orang-orang bangsa Arab itu memang dengan syair-syair itu akrab ya. Berbeda dengan kita nih yang ketujuh penyairan tuh ya membacanya aja kan, tapi menggubahnya itu kecuali kawan-kawan yang mungkin kuliah di sastra, mungkin bikin puisi, sajak dan seterusnya lah. Cuman orang Banjar juga sebetulnya meskipun tidak banyak, tapi kita ada juga kan budaya-budaya membuat pantun gitu kan. Orang-orang Melayu itu rata-rata begitu punya tradisi pantun. Allati la sukhfa fiha, yang tidak mengandung atau tidak ada unsur-unsur cabul ya. Atau kata-katanya itu sarkasme lah. Ada kata-kata kasar atau yang lanji loh bahasa Banjar itu. Jadi syair-syair yang tidak mengandung lanji. Cuman wadah kita ini lanji itu tergantung konteks lah. Ada memang masyarakat di kampung tuh kadang-kadang lebih ketujuh amun mendengar penceramah atau tukang kisah yang ada, mohon maaf gitu kan, ada konotasi yang agak sedikit-sedikit lanji lah kan, ya sedikit vulgar gitu kan, untuk penyebutan anatomi tertentu itu biasa aja dia mendengar. Tapi sebagian orang kan itu gelianan sih gitu kan. Tapi ada banyak juga orang ketujuh, acil-acil gitu ketujuh aja juga ampun sidin disambeti gitu. Masalahnya di situ. Nah, jadi standar sukhfun di sini ya disebut dengan apa istilahnya ya, lanji itu kontekstual lah mungkin ya. Selama orang itu ada juga menyebut nangkaka itu tuh berhakikat ya. Ya, ada yang memang begitu. Apa itu titik anatomi itu ciptaan Tuhan ya. Ya memang kayak itu ngarannya. Masa kita sambat nang lain misalnya kan. Nah, saya tidak bisa dan saya tidak punya kemampuan menyebut-nyebut ya titik anatomi seperti itu. Jadi tidak bisa mencontohkan. Wa tawarikhul akhbar wa ma yajri majrahu. Nah, jadi juga pembahasan tentang tarikh. Tarikh apa tarikh? Ya, sejarah. Tawarikhul akhbar. Jadi sejarah di sini akhbar itu mungkin ilmu hadis ya mungkin. Wa ma yajri majrahu itu apa? Artinya dan yang semisal dengan itulah gitu. Lanjut lagi baca Solehin. Pokoknya bertiga tuh nah. Silahkan siapa yang
biha ma yadullu annaha syar'iyyatun fatakunu madmumah wa tanqasimu ila al-mahmudati wal madmunati. Amal mahmudah walaha al-usulun wa furu'un wa muqaddimatun mutammimat wa mutammimatun wa hiya arba'atu adrubin. artikan atau anu aja penjelasan secara umum boleh. Adapun ilmu syariat yaitu dia bertujuan untuk menjelaskan. Maka dia itu adalah mahmudah yang terpuji setiapnya, akan dan tetapi dan terkadang pada yang tadi sudah Kadang-kadang menipu teman. apa yang meragukan, Kadang-kadang mencong lah istilahnya, kadang-kadang melenceng. Ma yudhannu anha syar'iyyah, dikira syar'iyyah, wa takunu madmu'ah, ternyata tercela. Nah gitu. Jadi ilmu syariat itu wahyal maqsudah bil bayan, dan itu yang maksudnya di penjelasan ini. Nah itu penjelasan lainnya gitu ya. Fahiyya mahmudah kulluha, dia terpuji semuanya kata beliau yang syar'iyyah. Walakin qad yaltabisu biha ma yudhannu annaha syar'iyyatun wa takunu madmumatan. Tapi kadang-kadang itu tadi bisa melenceng juga, dikira syar'iyyah ternyata madmumah, ternyata tercela. Dan itu terbagi ila mahmudah wal madmumah, ada yang terpuji, ada yang tercela. Maksudnya ilmu syar'iyyah itu ternyata pada akhirnya dibagi lagi oleh sidin, ada yang mahmudah terpuji, ada juga yang ternyata tercela. Amal mahmudatu falaha usulun wa furu'un wa muqaddimatun wa mutammimatun wa hiya arba'atu adrubin. Dan yang terpuji itu 4 sidin membaginya di sini: usul, pokok, furu', cabang, muqaddimat, pengantar, mutammimat, pelengkap atau penyempurna. Dan itu ada 4 pembagiannya. Ad-darbul awal al-usulu. Apa maksudnya al-usulu? Pokok. Dia ada 4. Apa saja di situ? Kitabullah azza wa jalla, wa sunnatu Rasulillah alaihi salam, wa ijma'ul ummati, wa atharus sahabati. Nah, di sini beliau menjelaskan kenapa ijma' masuk ke dalam usul. Ijma' itu apa artinya ijma'? Kesepakatan atau konsensus ya. Di sini beliau ummah ya, kesepakatan umat di sini. Bukan kesepakatan ulama, tapi kesepakatan umat. Apa bedanya umat dengan ulama? Agak sedikit berbeda ya. Kalau ulama itu ya orang-orang alim. Kalau umat itu ya secara umum, ada alimnya, ada juhalnya juga ada, itu kan. Beliau memasukkan ini wal ijma'u aslun min haitsu innahu yadullu 'ala sunnah. Wa huwa aslun fid darajati tsalisah di sini ya. Kalau di terbitan, saya lupa terbitan apa yang dari Saudi itu. Ada juga ya. Itu darajah ats-tsaniyah dia menyebutnya. Nah, itu saya tidak melakukan penelitian memang bujur, tapi yang banyak itu yang salisah nih. Kalau diurut dari sini ya salisah seharusnya, karena kan yang pertama kitabullah Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul, nah ijma' yang ketiga dia kan. Kenapa disebut dia ya dulu ala sunnah? Karena ada sunnah Nabi yang mengatakan alaikum bis sawadil a'dham, hendaklah kalian itu bersama dengan mayoritas, pendapat mayoritas. Nah, ijma'ul ummah di sini sama dengan pendapat mayoritas. Dan itu bagian dari sunnah. Jadi mustahil mayoritas itu bersekongkol atau
bahasa lainnya, bersepakat ya untuk melakukan keburukan atau berada dalam kesesatan. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku mustahil berkumpul dalam kesesatan. Jadi kalau mayoritas itu berpendapat A gitu kan, nah kemungkinan besar itu insya Allah terlepas daripada hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena kata Nabi, umatku mustahil bersepakat dalam kesesatan. Ya meskipun ada yang mendhaifkan hadis ini. Dan yang keempat, wa kadza al-atharu. Demikian juga dengan athar. Athar itu apa? Athar itu bisa qaul sahabah, perkataan sahabat. Di sini beliau lebih cenderung ke situ. Athar di sini adalah perkataan atau perbuatan para sahabat Nabi. Tapi ada juga yang memasukkan generasi tabi'in juga termasuk athar. Kelompok-kelompok yang hidup di generasi yang disebut dengan salafus saleh, abad ketiga ke atas, berarti kan maksimal di abad ketiga, berarti abad keempat sudah tidak salafus saleh, tidak salafi lah istilahnya, sudah pertengahan itu, sudah khalaf. Nah itu juga dia mengatakan athar juga masuk ke dalam situ. Fa innahu aidan yadullu ala sunnah. Athar juga kalau qaul sahabat di sini kita maksudkan dengan athar, maka dia juga yadullu ala sunnah. Kenapa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Dalam riwayat lain, fa bima iqtadaitum ihtadaitum. Artinya kita memang diperintahkan oleh Nabi mengikuti sahabat beliau gitu. Maka dia termasuk ke dalam usul. Di sini Imam Ghazali menjelaskan li'anna as-sahabata radhiyallahu anhum qad syahadu al-wahya wat tanzila. Jadi sahabat itu termasuk generasi yang menyaksikan peristiwa turun wahyu dan juga peristiwa turunnya ayat Al-Qur'an. Wa adraku biqara'inil ahwali ma ghaba an ghairihim ayanuhu. Dan mereka lebih mengetahui kondisi real ahwal yang terjadi saat itu. Qara'in itu jamak dari qarinah. Qarinah itu sesuatu yang mengiringi gitu kan. Sesuatu yang mengiringi dengan ahwal. Artinya kondisi keadaan saat itu maghaba'an ghairihim ayanuhu, yang tidak disaksikan oleh generasi sesudahnya. Ghairihim, selain mereka itu tidak menyaksikan itu. Wa rubbama la tuhitul ibaratu bima udrika bil qara'in. Nah, kadang-kadang keadaan tadi tidak terekam dengan ungkapan-ungkapan secara verbal, al-ibarat. Jadi ada hal-hal yang peristiwa itu terjadi, tapi tidak ada rekaman verbalnya menyampaikan atau merekam peristiwa itu. Kalau dalam konteks Nabi banyak sebetulnya, tapi karena itu perilaku sidin, kadang-kadang ada sahabat yang merekamnya, ada juga yang mengabaikannya saja. Nah disinilah kemudian para sahabat itu, makanya kalau sunnah takririyah itu ada yang kebanyakan ulama kan mengatakan itu juga bagian dari sunnah beliau gitu. Nah takririyahnya sahabat juga bisa dianggap sebagai sunnah juga gitu. Cuman kadang-kadang ada sebagian kelompok yang membenturkan, padahal kalau kesepakatan ulama itu para sahabat itu mustahil mereka mengerjakan sesuatu tanpa ada pertimbangan. Nabi pernah ngasih contoh tidak gitu. Makanya kalau perilaku sahabat A
itu biasanya mereka mencontoh Nabi pernah melakukan A itu. Hanya saja rekamannya tidak ada. Nah, mereka merekamnya dalam otak mereka, dalam memori mereka. Apa maksudnya ini, loh? Jadi maksudnya itu Nabi mengerjakan sesuatu karena beliau mengerjakan saja, jadi tidak ada sabda beliau. Apa amat? Nah, sahabat yang menyaksikan, ada yang merekam. Maksud merekam itu kemudian disampaikan kepada generasi berikut. Nabi dulu pernah melakukan ini loh, gitu kan. Rekamannya itu situ maksudnya. Tapi ada juga yang tidak disampaikan. Nah, ini yang kata beliau itu. Wa rubbama la tuhitul ibarat. Kadang-kadang takbirnya itu tidak tersampaikan, tetapi terekam dalam memori para sahabat itu. Makanya sahabat-sahabat Nabi ada melakukan hal-hal yang oleh sebagian orang itu tidak ada contohnya dari Nabi. Itu sahabat itu aja belelantih menggawi seorang gitu kan. Nah, narasi seperti ini itu bagi sebagian ulama salah gitu kan. Karena ada kalanya Rasulullah itu cuma berduaan dengan segelintir sahabat misalnya kan. Ada selalu juga Nabi itu bersama sahabat-sahabat yang banyak kan. Ada kalanya beliau cuma berdua. Makanya hadis-hadis ahad itu banyak jumlahnya. Kenapa? Karena ya itu Rasulullah tuh kada selalu bersama dengan sahabat yang banyak. Kadang-kadang beliau bersama Abu Hurairah saja misalnya kan. Bersama dengan Bilal saja. Dan ketika ada peristiwa-peristiwa tertentu yang disampaikan oleh mereka-mereka secara ahad maksudnya tahu ya, cuman 1-2 orang saja gitu kan, di bawah jumlah mutawatir. Jumlah mutawatir itu minimal yang disepakati itu banyak sebetulnya perbedaannya, tapi yang umumnya itu 9-10 orang. Artinya kalau di bawah 9-10 orang itu disebut hadis ahad. Nah, kalau di sini ini kan lebih dari 9 orang. Apa yang saya sampaikan itu konteksnya itu jadi mutawatir gitu. Karena banyak yang mendengar. Nah, Nabi juga tidak selalu kan bermajelis. Ada kalanya Sidin berbicara itu ketika ada peristiwa tertentu yang itu jumlah sahabatnya hanya 1-2 orang saja. Famin hadzal wajhi ra'al ulama'u al-iqtida'a bihim wa tamassuka bi atharihim. Nah, jadi karena alasan inilah sebagian ulama berpendapat bahwa mengikuti mereka dan berpegang kepada sahabat-sahabat tadi itu penting. Wa dzalika bisyartin makhsusin ala wajhin makhsusin. Dan itu tentu saja dengan syarat-syarat khusus dan dengan alasan-alasan yang khusus indaman yarahu, bagi yang berpendapat demikian. Wala yaliqu bayanuhu bihadzal fanni. Dan penjelasannya nanti saja gitu kan. Jadi wala yaliqu bayanu bihadzal fanni itu kalau terjemahan singkatnya nanti saja gitu. Penjelasannya nanti saja. Ad-darbus tsani, baca. Solihin tunjukin. Coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darbus tsani al-furu' wa huwa ma fuhima min hadhihi al-usuli la bi mawjidi al-fadhiha bal bima'anin tanbihu lahal tunabbihu lahal fattasa'a bisababihal fahmu hatta fahima min al-lafzi al-malfudhi bihi ghayruhu kama fuhima min qawlihi alaihi salam la yaqdi al-qadi wa huwa ghadban annahu la yaqdi idza kana khaifan aw ja'ian aw muta'alliman bimaradin. wa hadha ala darbaini. Oke, cukup dulu. Jadi yang kedua ini al-furu'. Al-furu' di situ adalah cabang-cabang, jamak dari far'un ya. Wa huwa ma fuhima min hadhil usul.
Yang dimaksud dengan cabang di sini cabang daripada usul yang 4 tadi. La bimujabi al-fadhiha, tidak cabang dalam arti secara lafziyah. Jadi tidak semua cabang itu kan. Cabang di sini cabang dari yang 4 tadi saja. Bal bima'anin tunabbihu lahal uqul. Dan bahkan juga dengan makna yang bisa diterima oleh akal. Fattasa'a bisababiha al-fahmu. Yang dengannya pemahaman kita menjadi luas gitu kan. Jadi harus berkelindan dengan akal. Karena akal kita itu bisa memperluas pemahaman yang sempit. Nah, itulah pemahaman yang luas itu disebut dengan furu'. Dan selama usulnya itu 4 hal ini tadi, maka itu disebut furu'. Tapi kalau keluar dari 4 ini tadi, itu bukan furu'. Itu bisa nanti pemahaman yang lain, bisa juga adat, bisa yang lain-lainnya. Hatta fuhima minal lafzil malfuz bihi ghairuhu. Jadi kita bisa memahami lafaz-lafaz yang tertera di situ dengan pemahaman yang luas tadi. Sebagai contoh, kama fuhima min qaulihi alaihi salam, sebagaimana perkataan Nabi berikut ini, la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang qadi atau seorang hakim menghakimi atau bertugas mengadili seseorang wa huwa ghadban, sementara dia dalam kondisi marah, dia sedang dalam kondisi emosi. Jadi seorang hakim itu dalam kondisi emosi tidak stabil, itu dia tidak dibenarkan Rasulullah untuk bertugas gitu ya. Nah, pemahaman luasnya, pelebaran maknanya itu annahu la yaqdi idza kana khaifan. Sebagaimana tidak dibenarkan dia menghakimi orang lain dalam kondisi marah, dia juga tidak boleh bertugas saat dalam kondisi dalam tekanan karena takut gitu kan. Khaifan. Jadi karena sedang dalam kondisi takut, dia tidak boleh menghakimi orang. Ini maksudnya bertugas dalam peradilan gitulah istilahnya. Qadhi itu biasanya kan kalau zaman dulu tuh ada, ya kalau kita sekarang tuh di pengadilan, baik pengadilan umum maupun pengadilan agama. Jadi seorang hakim saat bertugas itu tidak boleh dalam keadaan marah, tidak boleh dalam keadaan khaif takut, atau jae' lapar juga tidak boleh. Karena kondisi lapar itu bisa, pikiran tuh bisa kalau dibawa nego apa-apa gitu. Nego kemana-mana akhirnya kan. Parut lapar ya Allah. Pokoknya payah kita imbahni makanan gangan paliat umpamanya kan. Wah, langsung titik liur sini mendengar gangan paliat ya Allah. Ayo kayak itu aja, nih perkaranya udah selesai aja kan. Nah, harusnya dihukum, kada jadi dihukum. Au muta'alliman bimaradin. Begitu juga dalam kondisi sakit tidak boleh juga. Wa hadza 'ala darbaini. Ahaduhuma yata'allaqu bimasalihid dunya. Yang pertama, ini ada 2 kata beliau. Yang pertama yang terkait dengan masalihid dunya. Masalih di situ ingatlah pelajaran kita di Miftah. Itu kalimat apa? Masalih. Isimnya mabni apa mu'rab? Mabni apa mu'rab? Mu'rabnya dalam bentuk apa itu? Isim ghairu mudhari. Ilat 1 atau ilat 2? Salah satunya dalam bentuk apa? Mengikut wazan mafa'il. Nah, kenapa bimasalihi bukan bimasaliha? Karena mudhaf. Oke. Masih ingat lah. Karena mudhaf. Apa dalilnya? Dengan syarat tidak diawali oleh al, dan dengan syarat tidak boleh dimudhafkan. Nah itu dalilnya. Mengatakan mana naik pelajaran masa lalu. Jangan mentang-mentang sudah berada di masa depan keringat lagi lawan masa lalu ya Allah. Jadi itu terkait dengan masalihid dunya, urusan maslahat di dunia. Wa yahwihi
yang demikian itu seperti kutubul fiqhi, kitab-kitab fikih. Wal mutakaffil bihi wal mutakaffilu bihi al fuqaha'u wa hum ulama'ud dunya, dan yang digeluti oleh ahli-ahli fikih dan mereka itu dilabeli Imam Ghazali sebagai apa? Ulama'ud dunya. Jadi ulama-ulama fikih yang urusannya untuk maslahat dunia itu dilabeli Sidin dengan ulama-ulama dunia gitu kan. Nanti penjelasan Sidin ada di bawah itu. Kenapa Sidin menyambat atau melabelinya dengan ulama dunia gitu kan? Karena memang terkait masalah fikih dan kaitannya dengan maslahat urusan dunia, ya mau tidak mau mereka bersentuhan dengan mana yang lebih utama dalam urusan dunia ini gitu kan. Ini lebih banyak maslahatnya apa mudaratnya. Nah, pertimbangan-pertimbangannya itu kadang-kadang pertimbangan berdasarkan kebutuhan orang banyak. Makanya ada ulama dulu membedakan antara fatwa dan tarjih. Kalau fatwa itu karakteristiknya adalah yang menyelesaikan masalah di akar rumput. Artinya ini menyelesaikan masalah tidak gitu. Kalau dia menyelesaikan masalah baru difatwakan. Karakteristik fatwa itu begitu. Berbeda dengan tarjih. Tarjih itu motivasinya itu adalah mencari dalil yang paling kuat. Dia tidak peduli kadang-kadang dengan ini menyelesaikan masalah tidak di akar rumput itu. Di masyarakat selesai nggak masalahnya? Mereka tidak pertimbangannya itu, tapi pertimbangannya adalah ini dalilnya kuat tidak. Itu tarjih karakteristiknya. Nah, nanti ada yang ilmu sifatnya. Ilmu itu menyampaikan semuanya. Yang dalilnya kuat apa, sampaikan. Kemudian yang dalilnya tidak kuat tapi menyelesaikan masalah itu juga apa, sampaikan. Nah, ilmu begitu. Nah, jadi di sini ulama-ulama yang bergulat dengan urusan penyelesaian masalah tadi disebut beliau dengan ulama dunya, ya. Tidak masalah lah. Watsani ma yata'allaqu bi masalihil akhirah, dan yang kedua ini terkait dengan kemaslahatan urusan akhirat. Wa huwa ilmu ahwalil qalbi, itu adalah ilmu terkait dengan ihwal hati, wa akhlaqihi, dan juga akhlaknya atau perilakunya, al mahmudah wal madmumah, entah itu perilaku yang terpuji maupun tercela. Yang tercela tentu saja bukan untuk dikerjakan tapi untuk dijauhi, ya. Wa ma huwa mardiyun 'indallahi ta'ala, dan apa yang diridai oleh Allah taala. Wa ma huwa makruhun, dan apa yang dibenci. Wa huwa alladhi yahwihi syatrul akhir min hadzal kitab. Nah, ini ada nanti pembahasannya di bagian akhir dari kitab Ihya. A'ni jumlah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, maksudnya begitu dalam kitab Ihya ini. Itu ada nanti pembahasan di kitab yang terakhir. Kan kitab beliau ada 4 jilid nih. Mungkin di jilid yang terakhir. Wa minhul al-ilmu bima yatarashahu minal qalbi 'alal jawarihi fi ibadatiha. Dan ada juga yang terkait dengan masalah akhirat, maslahat akhirat ini, ilmu yang terpancarkan dari hati kepada seluruh jawarih, seluruh panca indera kita dalam pelaksanaan ibadat dan juga perilaku sehari-hari. Nah, wa huwa alladhi yahwi syatrul awal min hadzal kitab. Dan ini nanti dibahas di kitab pertama ini. Nanti ketika masuk ke bab-bab yang misalnya Asraris Shalah, ya, kitab Asraris Shalah, di situ dibahas tentang itu. Dikit agak cepat dikit lah supaya banyak taulihnya hari ini. Wadarbus tsalis. Guru PI Bang bacakan. Hah? Hah? Kereda. Innahuma ala kulli ilmi kitabil ta'ala sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam
falasatul lughati wan nahwu minal ulumi syariati ila tusibina walakin ilzamu al-khawdu fihima al-khawdu fihima bisabab syar'i idjarat hadhihi syariatu bi lughatil arabi wa kullu syari'atin kullu syariatin la tadharu illa bi lughatin fayasiru ta'allumu tilkal lughati alatan sara wa minal lalati ilmu kitabatul khatti illa anna dzalika laysa daruriyyan ilkana Rasulullah SAW ummiyan. Oke, cukup dulu. Yang ketiga itu al-muqaddimat. Al-muqaddimat itu ya muqaddimah itu semacam kata pengantar begitu ya. Pendahuluan. Wahya allati tajri minhu majral alat. Yang mana itu seperti ilmu-ilmu alat gitu. Ilmu lughah wan nahwi, seperti ilmu bahasa dan ilmu nahwu. Fa innahuma alatan li'ilmi kitabillah ta'ala wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya merupakan alat kita memahami kitab Allah dan juga sunnah Nabi. Wala syatul lughah nahwu minal ulama syar'iyyah fi anfusihim. Dan kedua ilmu ini, ilmu lughah dan ilmu nahwu ini bukan ilmu syar'iyyah. Walakin yalzamul khawd fihima bisababi syar'i id ja'at hadhihi syariah. Tetapi kita dilazimkan, diwajibkan untuk mengkaji keduanya karena syariat kita itu datang dengan bahasa Arab, diturunkan dengan bahasa Arab. Maka mau tidak mau kita harus mempelajari kaedah-kaedah atau gramatikal bahasa Arab. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami sumber daripada ilmu syariat ini. Wa kullu syari'atin la tadhuru illa bilughatin. Dan Jarsidin, syariat apa saja yang datang atau dibawa dengan bahasa apapun, fayasiru ta'allumu tilkal lughah alatan, maka mempelajari kaedah-kaedah bahasa tersebut menjadi alat gitu. Artinya kita dianjurkan kalau misalnya syariatnya berbahasa Ibrani, maka ya belajar bahasa Ibrani mesti juga itu sebagai alat untuk memahami. Kita ingin meneliti misalnya ajaran-ajaran agama-agama Yahudi dulu misalnya kan, maka harus pelajari itu bahasa Bani Israel atau bahasanya Ibrani ya. Nah, harus belajar Ibrani supaya apa? Supaya kita bisa membedah pandangan-pandangan ulama-ulama Yahudi terkait dengan ajaran-ajaran mereka misalnya. Nah, itu disebut dengan alat gitu. Wa minal alati ilmu kitabatil khatti. Nah, di antara ilmu alat itu adalah ilmu tentang menulis. Illa anna dzalika laisa daruriyan. Ya, itu sih tidak terlalu penting kata beliau. Meskipun itu tidak penting, idkana Rasulullah SAW ummiyan, karena alasan beliau Rasulullah itu seorang ummi yang tidak pandai baca tulis. Artinya menulis itu tidak daruri menurut beliau. Meskipun beliau adalah seorang penulis kan. Dan di sini menjelaskan walau tasawwara istiqlalul hiddi bi jami'i ma yasma'u lastughniya 'anil kitabati walakinahu shara bi hukmil ajzi fil ghalib daruriyan. Nah, kalau seandainya digambarkan bahwa seseorang itu punya kebebasan atau kemerdekaan menghafal, arti merdeka menghafal itu dia tidak terpenjara otaknya. Artinya memorinya itu sangat besar, ya kapasitas memori kita masing-masing sama kayak saya kira ya. Hanya saja penggunaan memaksimalkan otak
yang terdiri dari ada apa? Saya lupa istilahnya itu, ada neokortex kalau tidak salah, ada limbix, ada amigdala, apakah itu nah secara teori dalam ilmu perotakan itu. Ada yang membagi pada otak depan, otak tengah, otak belakang. Ada juga yang otak atas, otak bawah, otak tengah gitu kan. Ada yang mengatakan penyimpanan memori itu ada di otak tengah gitu kan. Ada juga otak reptil, ya saya lupa itu tentang teori itu, tapi saya kira masing-masing kita itu punya kapasitas memori yang sama, hanya saja penggunaannya yang barangkali berbeda. Maka semakin jarang digunakan semakin orisinil gitu kan, semakin mahal otaknya. Nah itu untuk jualan otak-otak di pasar iwak ya Allah. Amun manusia semakin jarang dipakai, otaknya semakin orisinil. Nah itu semakin goblok gitu, bahasa kasar ya, kasar. Semakin bodoh dia gitu. Nah kata beliau, kalau misalnya orang yang punya kemampuan menghafal itu luar biasa, sekali dengar dia langsung hafal. Imam Bukhari itu kan mengatakan begitu, "Mas sami'tu hadisan fanasituhu." Nah itu Imam Al-Bukhari ya. Tidaklah aku mendengar satu hadis kemudian aku lupa. Artinya sekali Sidin mendengar, selamanya Sidin ingat gitu. Nah kita kayak itu ada. Kalau kita seperti itu, kata Imam Ghazali, maka lastughniya 'anil kitabah. Kita tidak perlu bisa menulis. Kenapa? Karena otak kita itu sudah cukup untuk merekam tadi, menyimpan gitu kan. Jadi tidak diperlukan menulis di situ. Tapi sebetulnya tulisan itu kan untuk mengikat ya. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu bagai buruan dan menulis itu pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Jadi buruan itu harus dijarat, diikat. Dengan apa? Dengan tali yang kuat. Kenapa? Faminal hamaqati antazila antasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Karena orang bodoh itu orang yang setelah mengejar buruannya, dapat buruannya, imbahnya dilepas. Tapi di YouTube sekarang banyak yang seperti itu ya, menjebak iwak itu kan. Setelah dijebak iwaknya, kalau dapat banyak, imbahnya dilapasi. Apa istilahnya? Dirilis ya kan. Oh, munjun mancing mania, setelah lepas saya akan rilis ya kan. Nah ini kalau berdasarkan kaidah ini termasuk al-hamaqah, orang yang bodoh gitu kan. Tapi mungkin dia kan tidak memang untuk berburu, tujuannya kan ada dasar-dasar munjun lah. Ini hanya untuk membuat konten gitu kan. Ya jualannya di YouTube, bukan mencari iwak itu. Jadi ya tidak masalah bagi dia gitu kan. Nah jadi menurut Imam Ghazali, menulis itu tidak terlalu penting, tapi ini jangan dipahami apa adanya lah. Kita sesuaikanlah kondisinya dengan masa-masa beliau. Masa-masa beliau mungkin untuk menjadi penulis itu banyak keterbatasannya, entah alat tulisnya, entah juga pemahaman dan seterusnya. Dasar beliau hanya karena Nabi seorang ummi yang tidak pandai baca tulis. Tapi itu jangan dijadikan dalil juga. Saya ingat dulu guru syukur pernah ceramah gitu kan, dan di sini aku kada setuju kalau Nabi itu dianggap kada pandai baca tulis di sini. Aku lah bikin ikan bisi Nabi nambungol di sini. Nabi kita tuh pintar sih, itu bahasa-bahasa yang sebetulnya bahasa kiasan saja untuk menyebutkan Nabi itu tidak mengarang-arang Al-Quran gitu. Karena bahasa Al-Quran itu sangat tinggi, mustahil orang yang hanya punya kemampuan baca tulis biasa bisa mengarang seperti itu. Nah,
Boleh seperti itu pemahamannya, silahkan lanjut. Tapi di sini mungkin maksud Imam Ghazali bukan seperti itulah, bukan membatasi kita tidak boleh jadi penulis, tidak. Itu pada kondisi-kondisi tertentu boleh digawi, boleh kada. Tapi kalau mahasiswa mau tidak mau menulis adalah harga mati. Dan ikuti siapa yang sudah tuntung skripsi, siapa? Adakah? Belum. Ya selain musrifah dan musrif. Ya, langkah pertama itu pelajari dulu ya teknik penulisannya itu buku panduan KTI-nya itu dikuasai dulu. Itu kemudian yang kedua POEBI itu tanda baca ya, Peraturan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sekarang online gampang aja, tinggal dibuka aja, googling aja POEBI muncul. Itu diperhatikan. Kebanyakan yang dari pondokan itu karena belajar kitabnya pakai wawu atop terus, akhirnya koma, terbiasa koma. Padahal kalau kalimat itu sudah selesai harusnya titik. Ini karena itu tadilah alumni pondok gitu kan, terbiasa dengan wawu atop, yang koma terus, padahal kalimatnya sudah selesai. Nah, yang setiap pernyataan itu cari referensinya, gampang nyari referensi itu. Nanti di luar nantilah itu kemudian bisa ya kan, nanti masing-masing dosen menjelaskan. Tapi artinya ya menulis itu harga mati juga ya buat kawan-kawan mahasiswa, karena kalau tidak menulis ya Anda tidak akan selesai dan tidak akan dapat gelar sarjana gitu. Baik, untuk ad-darbur rabi'nya ini panjang lah, minggu depan aja lah ad-darbur rabi'nya. Alhamdulillah dulu untuk hari ini sampai ad-darbut tsalits. Kita cukupkan, kiranya saya akhiri dengan subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ala taufiqil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.